Ya, Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Saya tanya kepada Mas Ari. Mas Ari, boleh diceritakan sampai akhirnya hal ini bisa terungkap ini seperti apa? JA kah yang melapor atau mungkin dari Fortune Community ya katanya ya yang mengetahui. Nah, taunya itu kenapa? Pertama kali dari mana? Baik, pada saat itu neneknya ini meminta bantu sama komunitas Kordes untuk membiayai perobatan. Pada saat itu diduga dia ini sakit lambung. Namun ketika dirawat di rumah sakit, namun penyakitnya tidak sembuh. Sehingga Fortune Community berinisiatif untuk mengecek dia. Lalulah disitulah kita ketahui bahwa dia ini terinfeksi. Iya, sebentar. Mas Ari, sebenarnya sang nenek ini tahu nggak sih apa yang dialami oleh cucunya selama ini? Menjadi korban pemerkosaan, sempat dijual. Ketika kita tanya sama neneknya tidak mengetahui, tapi mungkin barangkali dia ini takut memberitahukan sama keluarganya sehingga dia mengalami kesakitan. Dan di sana kita mengetahui ketika kita melakukan pemeriksaan secara intensif sama dokter, sehingga dinyatakanlah di sana korban ini terinfeksi penyakit. Oke. Kalau Mas Ari pernah berbincang dengan JA nggak sih Mas Ari? Kita pernah berbincang, tapi dia tidak memberitahukan seluruhnya karena dia masih takut. Ya. Tapi kalau JA sendiri, kalau sepengamatan Mas Ari, itu bagaimana? Bertingkah pola sama dengan seusianya usia 12 tahun atau memang penuh dengan masalah atau bagaimana? Kalau saat ini kita melihat JA masih banyak bebannya, masih banyak yang ditutup-tutupnya dalam masalah ini. Mungkin karena tekanan dari keluarga atau dari mana. Oke, Bu Retno, ini yang jadi masalah. Anak menjadi korban yang sangat tidak berdaya ketika menjadi korban pemerkosaan. Ya takut untuk melapor, malu ya, dan pasti. mau minta tolong ke siapa, bagaimana? Pasti, apalagi usia masih 12 ya. tahun ya. Neneknya aja mungkin takut ya, apalagi anak ini. Nanti gini, polisi tentu, ini kan ada unit sekarang ini ya PPA-nya gitu ya, perempuan. Jadi korban kekerasan seperti perempuan, anak itu tuh ada tempat tersendiri. Biasanya polwannya juga sangat humanis. Kemudian juga mereka biasa kalau memeriksa sudah nggak pakai seragam, jadi udah pakai pakaian bebas gitu ya. Nah terus yang kedua sebenarnya nanti polisi bisa selama ini juga bekerja sama dengan psikolog. Dan psikolognya itu ada pengkategorian, psikolog anak, namun anak pun ada beberapa kalau yang mau diambil tuh apa gitu ya. Ini bisa digali. Nah psikolog punya pendekatan, karena anak kalau tiba-tiba diajak ngomong tentu dia nggak akan ngomong. Nanti pendekatannya bisa jadi lama gitu ya. Nah nanti belum tentu dia ingat sesuatu yang traumatis itu. Kalau ingat dia pasti ingat. Biasanya kan punya lapisan Mbak. Jadi nanti bahasa psikolog tuh gini, lapis pertama tuh ingatan baru atau mungkin hal-hal yang ini. Lalu nanti lebih dalam lagi, lapis kedua, sampai pada lapis yang lebih dalam lagi. Nanti kelihatan. Nah dari sini memang dibutuhkan tadi ya psikolog yang profesional. Kemudian yang kedua adalah biasanya anak tuh nggak ditanya-tanya, tapi diajak main dulu, pendekatan. Jadi nanti dia cerita sendiri, dia akan bisa cerita. Nah kita harus menunggu nih, karena anak kan belum stabil ya secara emosi. Terus juga dia sedang dalam masa pemulihan. Jadi memang kita harus sabar untuk menunggu ya proses ini. Mas Ari, kalau kita dari media kan mendapat informasi memang tidak sepenuhnya ya sepotong-sepotong. Memang itu keterbatasan dari media karena sumber informasi yang pertama dari kepolisian. Tapi kalau kita dengar ini Mas Ari bahwa ayah tiri dari korban juga melakukan pemerkosaan sejak umur 7 tahun. Tapi yang juga melakukan pelecehan bahkan menjual korban kepada pria hidung belang di warung makan AL, adik dari nenek. Ini profesinya apa? Mucikari apa bagaimana? Kalau profesinya kita kurang tahu, tetapi ketika kita tanya sama korban, dia pernah diajak jalan oleh CL ini di tempat rumah makan di Medan dengan dibiayai diberikan duit
Rp300.000 dan setelah itu ada kita duga Aceh yang hanya jalan-jalan lagi selepas dari El ini. Berapa lama hal itu berlangsung? Bertahun-tahun kah? Kita tidak tahu berapa lama, tetapi adalah beberapa kali kata si dia ini. Oke. Ada hal lainnya, apakah mungkin juga dia dijual, dipekerjakan atau bagaimana? Kalau dijual tidak, karena hanya diajak jalan, dia kan El ini mengajak dia jalan, dia bilang, ayo kita makan. Ya karena ini masih anak kecil kan mau-mau aja. Tetapi ya bagaimana nanti koordinasi El ke Aceh sana kita kurang tahu, karena dia ini belum memberitahukan secara detail pada kita. Ya, Mas Ari, saat ini informasinya polisi sudah mengantongi 3 nama terduga pelaku. Kalau dari kuasa hukum, mungkinkah bahwa pelakunya ini hanya 3 orang atau jangan-jangan lebih? Yang putusan ini kita dapat memang 3 orang, tapi kita berharap mungkin ada oknum-oknum lain yang masih kita dalami untuk. Ya, terima kasih Mas Ari. Bu Retno, menutup dan memberikan konklusi, sekiranya polisi akan bisa menemukan kendala tidak untuk kasus ini. Mungkin saja pelakunya berdalih dengan alasan, wah korban mengada-ngada, itu sering saja terjadi. Ya, apalagi korban masih kecil. Betul. Ya. Itu sebenarnya kan pertama ada soal deteksi ya, kebohongan. Yang kedua, anak ini kalau berbohong buat apa? Dia merekayasa sesuatu yang enggak dia alami buat apa, dia aja belum mengerti sebenarnya soal itu. Jadi menurut saya mustahil bahwa keterangan korban adalah keterangan kebohongan. Yang kedua, keterangan korban nanti ya kalau kemudian digali lagi adalah misalnya keterangan yang mengada-gada, itu sesuatu yang nggak mungkin. Jadi orang dewasa bagaimanapun ya silahkan berdalih seperti apa, tapi saya yakin bahwa ada psikolog yang bisa menangkap itu kebenaran itu. Yang kedua, ada profesionalnya gitu, ahlinya. Kemudian yang kedua, kepolisian saya yakin juga akan profesional. Artinya ini kasus harus betul-betul diungkap, dan jangan sampai nih ya para pelaku menghilangkan barang bukti, para pelaku kemudian juga kabur. Kan kita ini mesti juga melihat itu, karena walaupun dia orang terdekat korban kan bisa aja melakukan hal-hal itu. Jadi menurut kami kita harus fokus juga kepada anak sih ya. Jadi polisi silahkan bekerja sebagaimana tugas dan fungsinya. Betul. Yang kedua, psikolog dari P2TP2A atau dari Dinas Pemberdayaan Anak ini betul-betul harus profesional juga menggali, melakukan pendekatan, dan kami yakin itu bisa dilakukan. Kemudian anak harus berada di rumah aman, dan yang terakhir gitu ya, yang mungkin tak kalah penting, bagaimana kita memikirkan anak ini ya, adik ini ya. Jadi kalau memang mendapatkan pendidikan juga adalah bagian yang bisa menghilangkan stresnya, tentu nanti harus dipikirkan juga oleh pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Kemudian yang kedua, ini anak udah nggak punya orang tua, artinya walaupun ada ayahnya mungkin entah di mana gitu ya, tapi ini betul-betul sendiri. Ya kemudian punya nenek yang usianya sudah 65 tadi. Jadi menurut kami ini kita harus pikirkan masa depan anak berikutnya gimana. Bukan hanya penegakan hukum, tapi anak ini. Ya korban ini juga penting menjadi perhatian negara, karena kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59 ini adalah harus berhak mendapat perlindungan khusus anak, dan itu pun dijamin juga dalam PP 78, di mana pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus bersama-sama nih memenuhi perlindungan dan hak-hak korban. Ibu Retno, terima kasih. Mas Ari, terima kasih. Kita tunggu ini bagaimana aparat kepolisian dari Sumatera Utara cepat menangkap pelaku dan pastinya dihukum setimpal dengan perbuatannya. Seberat-beratnya, karena perbuatannya sangat kejam sekali pemirsa. Sesaat lagi sejumlah informasi lainnya akan saya hadirkan untuk Anda. Ini soal sindir-menyindir politik pemirsa ketika dalam Rapimnas Partai Demokrat, AHY membanggakan kinerja pembangunan era SBY. Tapi sebut ada pihak yang sibuk gunting pita. Siapa sih yang disindir? Sesaat lagi.